Padha ae. Santai saja bro. Teorinya anaknya Nabi Adam. Kalau laki-lakinya cakep, ceweknya jelek. Kalau laki-lakinya jelek, istrinya malah cantik. Pisan. Kan ini banyak yang wajahnya jelek. Insya Allah besok istrimu remuk. Santai, jomblo. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Saya dulu zaman kuliah gak ada satu perempuan pun yang mau dengan saya karena saya miskin. Gak ada yang mau lihat saya. Tapi saya gak kecil hati. Hari ini mereka semuanya melihat saya. Maka katakan kepada orang yang menolak kamu, kalau besok kamu sukses, katakan kepada mantanmu, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Waduh, Bono saiki Sudito sugih tuh ya Allah. Hikmah silaturahmi apa? Supaya mempertemukan yang kaya dan yang miskin. Maka yang kaya gak boleh sombong, yang miskin gak boleh berkecil hati. Kalau di dunia orang kaya menangan, besok di akhirat yang menang siapa? Orang miskin. Maka dikatakan orang masuk surga lebih duluan orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Jadi besok yang miskin sudah masuk surga, wis mungan-mangan odas adus turu kelam. Yang kaya baru antri masuk surga, selisihnya 500 tahun. Tapi ingat, ada keistimewaan orang miskin. Apa? Keistimewaan orang miskin adalah kalau bikin pengajian soundnya mati-mati. Tukang sone danco. Keistimewaan orang miskin itu apa? Orang miskin itu diberikan keistimewaan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang kaya untuk masuk surga terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang miskin masuk surga, sementara dia melihat tetangganya yang kaya antri, dia akan ngajak orang kaya ini masuk surga. Orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang ketika di dunia dia membahagiakan orang miskin dengan hartanya. Jadi ingat, orang kaya membahagiakan orang miskin dengan hartanya. Orang miskin menolong orang kaya dengan doanya. Makanya kalau Anda di dunia orang kaya ngasih orang miskin, seharusnya yang berterima kasih bukan yang miskin tapi yang kaya. Kenapa? Karena bisa jadi pemberianmu kepada orang miskin menyelamatkan dunianya, tetapi doanya orang miskin kepada orang kaya akan menyelamatkan akhiratnya. Malah jenengan ana wong sugih bantu wong miskin, niku nyuwun sewu. Besok ketika yang miskin di dalam surga, dia akan mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah orang kaya itu masukkan surga. Karena selama di dunia membantu kami orang-orang miskin. Tapi kalau ada orang kaya pelit, dia antri masuk surga, si miskin diminta oleh si kaya, tolong ajak aku ke dalam surga. Apa jawaban orang miskin? Raurusan, rek. Kenapa? Karena selama di dunia kamu tidak pernah menolong orang miskin. Bila nyuwun sewu, Bu, kalau saya diminta pengajian ketemu orang kaya sama orang miskin, lebih seneng orang miskin. Orang kaya itu kalau pengajian gak khusyuk, gak meletek-meletek. Biasanya yang menjorke tongkat itu sinten, Pak? Wong lemu. Soalnya wong lemu itu lak lungguh ra iso demes, kegedean meteng. Lah niku sing nganggo baju muslimat niku ya Allah, sawah-sawah kan kabeh tadi. Enggak, Anda tidak gemuk. Lagian cowok sekarang lebih suka dengan cewek yang gemuk daripada cewek yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Mila sebanjan di bujutmu, jos nih. Bojomu mau ngeloni setengah jam, sikilmu kram tak kan? Makasih ya Mas. Gue mulai bojomu mau temen. Di polisi atau panitiane.
pengajian boleh berhenti kalau kopinya habis. Matamu sampai ya kalau kan semenit ya kopi niku panas diganti adem tak umbi bareng mulai anyang-anyangan. Untung kopi bukan kopi susu. Kalau kopi susu saya nggak mau. Saya itu dari dulu nggak pernah minum kemasan kayak gini. Pak Cito itu tahu, saya itu betul-betul menjaga kesehatan. Jadi saya nggak pernah minum seperti soft drink, soft tech, itu nggak pernah. Nah, makanya teman-teman kayak copet ya. Ini untuk banter cewek, banter cewek. Aki matamu ya, Aki. Pengajian sanggul jelas kelangan aki. Pokoknya pengajian Gus Miftah tarifnya 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Kalau Pak Cito ini beda, 7,5 M, pitulungan setengah makso. Pokoknya Gus Miftah Kedah Dugi Padang Lawas. Jauh nggak Pak Cito perjalanannya? Kalau dari Medan 7 jam, modar ya. Kalau dari Pekanbaru 5 jam. Ya Allah, ternyata benar. Tapi itulah indahnya ngaji. Ngaji itu unik. Kadang-kadang kita kemarin Jumat yang kemarin saya diundang ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Batu Licin. Ada acara di tempatnya Haji Syam. Saya dijemput pakai private jet pribadi. Pernah pengajian dijemput pakai Ferrari. Pernah pengajian yang kayak di Pekanbaru kayak gini. Subhanallah. Itulah bedanya Padang Lawas dengan Jakarta. Kalau Padang Lawas itu banyak jalan berlubang. Kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Masuk deh. Jadi ada pejabatnya wasu. Tapi lumayan lah. Padang Lawas sampai Pekanbaru tadi nggak terlalu remuk lah. Saya pernah ngaji satu tempat itu, ya Allah jalannya hancur. Jadi jalan kita naik mobil serasa ada gelombang tanpa air, ada ombak tanpa air. Maka saya bilang, supirnya marah-marah. Mohon maaf Kiai, ini jalannya rusak. Yang rusak jalan ini adalah truk-truk besar dan truk gandengan. Gara-gara banyak truk yang lewat sini jalannya rusak. Saya jawab, Anda salah Pak Supir. Salahnya di mana Kiai? Ini yang rusak jalan bukan truk gandengan, tetapi mobil mewah. Kok bisa? Iya, karena anggaran uang yang seharusnya untuk bangun jalan dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah. Itu kalau di sana. Kalau di sini insya Allah. Anda salah. Kalau di sini insya Allah kodewai salah. Kalau di sini insya Allah lebih parah. Jalannya lumayan bagus. Jadi disitulah kemudian kita diperintahkan untuk menjalin tali silaturahmi. Supaya yang miskin dan yang kaya ini ketemu. Untuk saling apa? Untuk saling berbagi kebaikan. Maka kemarin sore jam 3 sore saya meluncurkan gerakan saya dengan teman-teman artis di Jakarta, namanya Omah Asa. Omah Asa, gerakan kebaikan. Kemarin diresmikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, ada Pak Menteri Erick Thohir dan pejabat-pejabat yang lain. Apa tujuannya? Yang pertama, bahwa kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Programnya apa? Salah satunya saya ngajak teman-teman artis, selebritis untuk mempelajari Islam secara menyenangkan. Maka alhamdulillah saya sudah ada sekitar 40 artis. Dari Mas Jadi Korbuser, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Putra Siregar, Aura Kasih. Kalau ketemu Aura Kasih, Pak, itu enggak saya ajak. Bahaya. Nanti mau ketemu enggak mau pulang. Tujuannya apa? Berbagi kebaikan. Orang yang punya harta berbagi kebaikan dengan hartanya. Dengan hartanya. Maka orang kaya itu pengen jadi walinya Allah sebenarnya gampang. Dengan apa? Dengan harta. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Muhammad SAW bersabda.
Kalau kamu cinta Nabi, ngencang le. Nabi, ayo mulai. Aku masih ngeleng. Nanti anak-anak hadroh selawatan sama saya ya. Kalau saya besok masuk surga, anak hadroh saya ajak. Tapi ya itu nih surga aku keluar kalau beda dari awakmu hadroh lah. Apa betul surga? Sakit teman. Rupanya kayak kota infak. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ibu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Nabi apa suami? Siapa yang bilang suami? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Sekali-kali kamu tidak beriman sehingga kamu mencintai aku Nabi lebih dari kamu mencintai orang tuamu dan anak-anakmu. Jadi cintailah nabimu melebihi siapapun termasuk suamimu. Makanya kalau istri saya bertanya, Abah lebih mencintai siapa? Nabi atau istri? Saya jawab, Beb. Loh, kayak saya pantas mencintai istri saya, Beb. Pak Musai. Ternyata syaitan irrajim. Saya bilang sama istri saya lebih memilih mencintai Nabi lebih dibandingkan mencintai istri. Kenapa Pak? Nabi itu pasti menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Nabi menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Betul? Nabi nggak bisa diganti, bojo neko-neko, ijo beke. Terus kita nambah istri lagi apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Enggak, saya suami setia Bu, santai saja. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Banser ini pengen membahagiakan istri gampang. Kamu lihat gambar uang. Dari 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Itu ada gambar apa? Cewek menari. Uang itu yang tidak ada gambar cewek menari cuma uang 1.000. Pati murah bawa golok. Tapi uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 semuanya ada gambar cewek menari. Kenapa setiap pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Maka hati perempuan itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Maka suami yang baik yang mendengarkan pendapat istrinya dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapat dari suaminya. Hidup ibu-ibu. Makanya kalau saya di rumah istri tak kasih ATM. Sana mau berangkat ke mall, tapi nggak tak kasih pinnya. Apa? Rasulullah mengatakan, Inna awliya Allah la yanalu min rahmatillah wa sa'ata ridwani bikasratil ibadah walakin yanaluha bisafawatin nafsi wal istihanatu anid dunya. Sesungguhnya para wali-walinya Allah tidak mendapatkan rahmat dan ridho Allah dengan banyaknya ibadah, tetapi dengan banyaknya sedekah. Maka ibadah tingkatannya kalah dengan ahli sedekah. Kenapa? Karena ahli sedekah manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Sementara kalau dia ahli ibadah, yang mendapatkan manfaat dari ibadahnya hanya dirinya sendiri. Amiknya mati. Sing salah apa nih ya? Katanya tukang sore makan ngaji lah cewek gitu. Malah cakap udah baik. Cek.
Wali-walinya Allah diangkat menjadi wali oleh Allah, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah, bukan karena banyaknya ibadah, tetapi karena banyaknya sedekah. Ahli ibadah, kamu tahajud, kamu duha, kamu witir, yang mendapatkan manfaat dari tahajudmu hanya dirimu. Sementara kalau ahli sedekah, siapa yang mendapatkan manfaat? Orang lain yang kau berikan sedekahmu. Maka gak ada alasan bagi kita untuk pelit. Apalagi dengan istri. Di balik kesuksesan suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Bener apa salah ibu-ibu? Bener apa salah bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Ibu-ibu, saya kasih tahu teorinya. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam kategori keluarga. Anda pilih yang mana? Tolong melihat jari saya, jangan lihat kaki saya. Pamer, copot baik, copot. Itu kamu juga penyakit itu. Subhanallah. Kalau ini namanya Blue Topaz, kalau itu subhanallah, waktu itu. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam keluarga, Pak. Saya tanya sama ibu-ibu, Anda pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Apa ciri-cirinya? Suaminya baik, istrinya nggak baik. Nabi Nuh. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nggak baik, istrinya baik. Suaminya jelek, istrinya solehah. Fir'aun. Yang ketiga, tipe suami Abu Lahab. Abu Lahab itu suaminya jelek, istrinya jelek. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya baik, istrinya baik. Anda pilih mana? Ibrahim. Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan ibu-ibu tahu Ibrahim istrinya 2. Ayo betul. Modar. Kata ibu-ibu, Rasid do Ibrahim Fir'aun juga apa-apa. Makanya ibu-ibu di rumah dandan. Kalau mau pengajian kayak muslimat itu, ya Allah. Pengajian jam 1, jam 10 pagi wis dandan. Saya itu bisa membedakan muslimat sama fatayat. Nggak perlu lihat dari seragamnya, cukup lihat dari baunya. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Wis tua-tua lembu-lembu. Ya, sebelum saya lanjutkan kita selawatan dulu yuk. Dan mas-masa nggak nganggur itu. Minta lagu lama atau lagu baru? Lagu baru belum jadi. Lagu baru itu katanya apa? Mendung tanpa udan. Laneng ini mendung tanpa udan jadinya apa? Kok kemarau? Mendung tanpa udan itu bahasa aslinya apa? Bahasa lainnya apa? Mendung tanpa udan itu bahasa lainnya adalah ngaceng tanpa kelon. Bener lah? Ini rambut dulu, jualannya banter jomblo. Ya, selawatan yuk. Kopi dulu. Anak-anak hadir bisa lagu apa? Kartonya nomor 2 janji. Lost John. Yang tahu loh. Apa? LDR. Cowok itu cukup seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang suka. Oh nol. Allah, sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Modal. Masya Allah pahit deh. Kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak terus yang mau dulu, saya mau tes vokal yang hadir di sini. Yang teriaknya paling kencang selawat untuk Nabi, insya Allah di surga bareng Nabi. Amin. Jadi gunakan selawat dalam hal apapun.
Ibu-ibu punya anak nakal, tidur, masuk ke kamar anaknya, pegang kepalanya, sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh, al-fatihah, mandi. Para suami punya istri cangkemnya cerewet gampang, turu cekel cangkemnya. Sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone merasa cerewet, al-fatihah. Di Fatihah itu cerewet gampang, tambah Yasin sak tahlil. Ya, kita sekali dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul hadi nurja syafa'atuhu likulli alimina awali muhtahimi. Bisa? Tinggal rapi versi Gus Miftah. Ibu lebih suka saya berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Itulah cewek, di mana-mana suka yang berdiri. Sebentar lagi, Gus, kacamatanya dicopot. Kamu penasaran sekali sama mataku. Kacamata, kenapa saya pakai kacamata? Karena kalau pakai kaca jendela berat. Atiku rasane loro, nyawa kondo adong karo agama. Sholat yoni tinggal ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul hadi nurja Iku rasane loro, nyawa kowe rapi karo liya. Nangis ketinggalanku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Ya Allah,
wis dalan kudu bisa kelangan tresnane senajan nyiksa tresno ya iya ayo terakhir sing kompak sing terakhir sing banter ya Rabbi malaikatnya nih ngelakin bengok apa lagu dangdut selawatnya apa mundur alon-alon selawatnya apa mundur alon-alon lagu ini bawa Pak Kiai aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon kalau kita ngaji alon aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa aku ngaji alon mergo sadar aku sapa siat sing sone basa tak jualan lah awak meneng kene gaweane ngeduk pasir ning kali nganggo jubah ya little body apa kayak little body si digatel kelebon wedi oh menek wit sawit kok nganggo jubah ya sawitnya nambah loro pendidikan ya banyak pejabat yang mau datang ketika hanya mau pilihan betul kalau saya ditanya Gus sesuk niku bupati karo RT mlebune surga duluan mana RT nah, iya. Pilihan bupati ragatnya harus banyak modalnya banyak pilihan RT nggak perlu pilihan bupati kampanyenya sampai banyak tempat pasti akan banyak dosa dan kesalahan RT enggak kenapa masuk surganya duluan RT bupatinya emosi ya Baik tukang soalnya macam-macam santet mulai rasa ngaceng gitu. Maka ayatnya tentang silaturahmi dan saling mengenal ini apa? Kita baca surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai para manusia, aku ciptakan kalian
dari jenis laki-laki dan perempuan, maka nggak ada jenis kelamin ketiga. Yang ada hanya Adam dan Hawa. Nggak ada istilah banci, atau kalau di Jawa namanya Laura, lanang ora wedok ora. Walaupun saya juga punya jamaah pengajian khusus banci, itu pengajian paling menjijikkan sedunia. Jadi kalau saya ajak sholat, mereka malah tanya, Pak Kiai, saya sholatnya pakai apa? Sarung apa mukena? Ya sarung goblok. Lanang berukuh. Segeralah sholat di belakang imam. Sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Pak Kiai? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lah banjinya tanya, lah wong lanang mati arane apa? Almarhum. Wong wadon mati almarhumah. Kalau banci mati aluminium. Nggak ada jenis kelamin ketiga Pak. Yang ada hanya laki-laki dan perempuan. Kalau ada daripada kamu Sukarlan, asu mereka mendalam. Allah menciptakan manusia jenisnya cuma ada dua. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Nggak ada jenis banci. Yang ada hanya Adam dan Hawa. Kenapa perempuan harus pada Adam? Karena perempuan diciptakan setelah Adam. Ibu tahu perempuan diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Bagian mana? Bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-injak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke belanja dan stroke gaji. Iya, ibu ya kacamata dicopot. Kayaknya janda ya. Betul janda? Masya Allah. Sorry ya Bu, kita beda pemikiran. Ibu mikir saya mikir via Valen. Terus janda tua kayak gini kalau inyong. Ya inyongnya so mati disit ya. Inyongnya so keracunan. Keracunan apa? Susu pada luar. Tapi kalau kamu nikah dengan janda berbahagialah. Karena minimal janda itu jujur. Sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wajarnakum syu'uban wa qabail, dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalau di sini paling banyak suku apa, Pak? Jawa. Jawanya dari mana saja? Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah. Ngawi. Pekalongan. Klaten. Ada yang ngapak di sini? Bahasa ngapak itu bahasa Indonesia paling tak dunia. Ini wujud toh. Awakmu ngerti ra? Rokok bahasa ngapake apa? Obong congkok. Semuanya sapa. Saya pernah ngaji di rumahnya Dalang terus Bupati Tegal. Pagi-pagi ditawari rokok, padahal kan saya nggak ngerokok. Pakai bahasa ngapak. Pak Kiai gitu-gitu ngobrol cocok. Ya. Cocoknya apa? Kalau orang NU Pak, identitasnya itu merokok. Makanya kalau pengajian sambil merokok. Karena orang NU merokok saja pakai dalil. Apa dalilnya ini? Ahmad bin Qudud ba'da dahal. Kalau santri saya malah puji-pujian sing bawa ngibar mangan orang rokok. Padha karo wong sing ora sehat. Apa yang bilang? Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa tujuannya?
lita'arafu, saling mengenal. Itulah yang dimaksud dengan silaturahmi. Makanya nggak mungkin Allah itu menciptakan hanya satu suku, hanya satu bangsa. Bahkan soal agama saja, soal keyakinan dan keimanan. Kalau ada orang bertanya, kenapa Gus Miftah kok ceramah di gereja? Saya dibully, Miftah kafir ceramah di gereja. Dasar kamu kafir. Saya bilang, kalau saya masuk gereja ceramah di situ dibilang kafir, ya gampang, sahadat lagi. Repot amat. Kenapa kalau saya toleran? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk silaturahmi. Kenapa silaturahmi? Karena Allah menciptakan manusia tidak hanya satu suku, tidak hanya satu bangsa, tidak hanya satu agama. Walaupun mohon maaf, Al-Quran mengatakan faman sya'a falyu'min waman sya'a falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Semuanya ada tanggung jawabnya. Termasuk son ngangung-ngangung jangan dibayar. Tanggung jawab. Pak Dito tolong amplopnya son dipotong. Kasih ke jandanya. Iya. Janda ini belum minum nanti kayak gini ya. Gua mulai matamu. Aku dia, kalau mulai tua kayak gini ya. Saudara Nabi Muhammad. Ayat inilah yang menjadikan saya pribadi yang toleran. Pak Dito kemarin kepada saya bilang, Pak Dito lihat, ini tetangga saya mayoritas Nasrani, Katolik. Selatan saya itu pengurus gereja, utara saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Apa kita antam kuburan ya? Karena Allah menciptakan apa? Walaupun kita beda agama, lita'arafu, saling mengenal. Kita beda suku, lita'arafu. Kenapa kemudian Padang Lawas di Sumatera isinya banyak orang Jawa? Karena lita'arafu, karena silaturahmi. Coba kalau kemudian dulu nggak ada bahasa ta'aruf, nggak ada bahasa silaturahmi, nggak ada bahasa transmigrasi, Anda nggak mungkin di sini. Ini apa? Hikmah dari silaturahmi. Dan saya mencatat orang-orang yang hijrah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, biasanya semangat untuk sukses itu jauh. Di Jakarta kawan-kawan saya Betawi itu kalah dengan orang-orang dari luar. Saya bilang sama mereka, kamu jangan kalah, Betawi orang hebat. Orang luar boleh datang, tapi jangan menghilangkan identitas Betawi. Jangan sampai kemudian Jakarta hanya dikuasai oleh orang luar Jakarta. Sama, Anda dari Jawa ke sini, jaga nama baik Jawa. Malah metengnya anaknya tangga. Mau aku melu. Ada istilah apa? Ada istilah apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit di. Mikul dhuwur mendem. Makanya Anda di sini. Ini bagian dari hikmah silaturahmi. Kalau Anda merasa di sini sebagai pendatang, ya mohon maaf, tahu tentunya etikanya. Saya cari uang dari sini, saya cari rezeki dari Padang Lawas, dan saya akan menjaga Padang Lawas. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengangkat tangannya. Apa doa beliau? Beliau ingin mencintai kota Madinah sebagaimana dia mencintai kota Makkah. Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Anda datang ke sini dari Pekalongan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai Padang Lawas sebagaimana aku mencintai kotaku Pekalongan. Artinya apa? Pekalongan kamu jaga, Padang Lawas kamu jaga. Makanya Bapak bekerja di sini. Tadi tanya terus, boleh nggak perempuan bekerja? Boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Boleh-boleh saja. Tapi kalau istrinya Gus Miftah, saya larang untuk bekerja. Kenapa? Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, jangan pernah menjadi tulang punggungku. Wih, juga sentek. Nggak ada aja mama. Lagi mainan.
direbut. Yo kawani menangnya. Serba 35. Oh, santri kelo terus ke selawat meneh yo. Yo, selawat. Semoga yang jomblo segera dapat akhwat. Amin. Amin. Jangan pernah mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tes vokal yang kencang. Mudah-mudahan Nabi Salawat Corona minggat, Indonesia selamat. Amin. Jandanya dapat banser yang kuat. Saya ini cangkem itu tapi nganggo masker. Masker niku cangkem karo irung buramu cangkeme tok. Kalau cangkem tok jangan-jangan bukan takut karena corona tapi merongos ya. Sholli wa sallim daiman Ala madar. kurang kencang. Sholli Wa salim iman ala madar. wa Wal ali wal ashab. liman qad Wa'ada. wal ali wal ashab. liman qad wa'ada. Sholli Salim iman Allah sholli salim iman
rondo kaya iki lho. Yo, teriak yang kencang. Kami cinta tanah air Indonesia. kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salih Wasalim iman ala madan. Sholli wasalim iman ala madan. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Tolong didawamkan, diistiqomahkan, konsisten membaca sholawat kapanpun. Termasuk ibu-ibu mau melayani suaminya, sholawat masak, sholawat nyayur, sholawat ngeroi bojone, sholawat. Bu, ngeroi, oke, siap ke balsam, siap ke golok. Sholli wasallim dijamin ngomong. Gendong anak sholawat. Gendong anak olah gendong anak karuan. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk. Lanjut. Sampun jam setengah 6 nggih. Sampun jam setengah 6. 5 menit mulai. Masih jam 3. Ya. Kalau kudu mulai makan badu, besok kudu mulai tak Yogyo. Ini mau jam 6 berarti kurang 5 menit mulai nggih. Orang urune cerewet. Kamu ngelah ya Pak Cito ya? Nih. Nah, tadi tak kayak panganan ya, banter wi. Kowe jangan kok. Kene Gus. Sebelah kene Gus. Ger cangkemmu ger. Ini ger. Angel wong ini. Lagi ngene lho. Sebelah kene Gus, sebelah kene Gus. 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 Kene Gus, satu Gus. Satu man satu. Udah satu. Tahu. Oh, HP. Kacamata. Penasaran banget kalau kacamata ini yang kenapa lu buka? Nggih, mungkin lu buka pas subuh nggih. Nah, tujuan apa untuk silaturahmi? Membangun apa yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu artinya apa? Persaudaraan. Kalau saya dengan Pak Cito ini saudara saya umpamanya. Ini dalam bahasa Arabnya disebut akhi. Ibu-ibu yang janda itu saudara perempuan saya, ukhti. Tapi rasa gaya, cang ngomong kadang lawas dengan ini Abi karo Umi, ora pantes. Assalamualaikum Abi. Iya Umi. Abi kemana? Nimpal teletong. Abi nimpal teletong. Kayane wong desa nyeluk bojone papah mamah. Mamah tuwae meletek-meletek.
Loh, sing bener ki wong Jawa niku lho, bapak, ibu, maka namanya ASI, air susu Ibu. lah nyeluk bojone emak, asem air susu emak. Nyeluk bojone bunda, aspun air susu bu. Lah umi, air susu umi, masa asu? Ngaji seminggu. Assalamualaikum akhi. Akhi kemana akhi? Ngapain sawit akhi? Apa namanya? Brondol. Akhi kemana? Brondol. Apa? Nyegrek. Nyegrek. Kalau ngambil sawit namanya apa? Nyegrek. Bisa? Mati meneh. Katanya tukang soal ini makan ngaji nguyuh ra jewok. Tujuannya untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Maka Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Maka kenapa Pak silaturahmi saya itu luas? Ada WTS, saya silaturahmi. Ada anak klub malam, saya silaturahmi. Ada preman, saya datangi silaturahmi. Tadi malam saya bikin acara di Jakarta yang awal saya siapa Pak? Hercules Marsal Rosalio Marsal. Itu preman terbesar di Tanah Abang. Anggotanya 1 juta orang. Saat ini mau ngaji. Kalau yang awal Habib Lutfi, ibu saya manut. Dan apa? Karena saya selalu mengatakan Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Jadi jangan pengen kampung ini ki persaudaraannya terjaga, caranya gampang. Jangan suka menilai orang, apalagi hanya dari katanya. Itu jatuh belum diambil. Hei wong wedok rumah aku bingung. Kenapa mata diciptakan di depan, telinga di samping? Karena kita diperintahkan untuk menilai fakta, bukan katanya. Kayak jarinya ini. Kan rondonnya yang ngomong kacamata jarinya ini. Padahal Kok bapak sama? Dapat dalam sini. lihatlah fakta, jangan dari katanya. Tadi kan dilemparkan begini. Ambil. Lihatlah dari mata, jangan hanya pendengaran telinga. Kenapa? Karena yang berhak menilai ini ku namung Gusti Allah. Lha kaya kula niku Pak, ngaji ning gereja dibully mau tak rumah ketok. Saya ditanya istri saya, "Bah, itu kalau dibully di komentar-komentar medsos, Abah sakit hati apa enggak?" Saya jawab, "Tidak." Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Kok kurang menggawean? Kulo niku ceramahane gereja saya komentar ratusan ribu orang. Saya baca satu-satu goblok temen. Mula jenengan to mriki dadi aparat, dadi RT RW, kepala dusun, lurah, camat, bupati. Dirasani karo rakyat niku lurah. Lah pengen dirasani ra usah dadi pejabat. Betul Pak Polisi? Polisi ini ngaji keren. Anasu yang mutuna alama asu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah ono polisi gaweane ngaji, besok mati nih pas pengajian. Amin. Tapi lah polisi dolannya pinggir jalan, truk yang mati ini tabrak truk. Panen cegatan cangkem. Saya kemarin habis video call sama Panglima TNI sama Kapolri. Saya bilang, polisi Indonesia, tentara Indonesia itu sekarang bagus. Yang merusak citra polisi itu hanya satu, polisi Cilubak. Lampu merah, belok kiri, tahu-tahu, iya, cok. Apa yang buatan model itu? Orang nilang itu ada peraturannya, mogok, iya. Tapi sekarang polisi keren, Pak Kapolri tegasnya minta ampun. Anggota macam-macam, Kapolres pecat. Kapolres gak mampu, Kapolda pecat anak buahnya. Gak mampu, saya sendiri yang akan pecat. Itu keren. Makasih ya Pak Nur ya. Namanya Pak siapa? Aswin Nur, ngeri sekali.
Namanya tidak sebagus wajahnya. Insya Allah pulang langsung melatih 2. Amin. Siapa tahu ya Pak Nur ya? Sekarang Karo Rendal. Sekarang jabatannya apa Pak Nur? Karo Ops, Polres. Ngeri sekali, Karo Ops, Karo Operasional. Beliau pangkatnya Kompol, Komisaris Polisi. Kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Menang ini Dene Pak Nur asu ya ini. Maka kita harus percaya diri. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan masing-masing. Menyambung tali silaturahmi bukan untuk menjadikan antara satu dan yang lainnya, tapi untuk melengkapi antara satu dan yang lainnya. Allah menciptakan organisasi di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah, tidak untuk saling mencaci maki, tapi untuk saling melengkapi. Maka di mana-mana saya orang NU dari kecil, tapi saya bersahabat dengan banyak orang Muhammadiyah. Bahkan ketika saya kuliah, saya bertempat tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah sebagai James Bond, jaga masjid dan kebun. 4,5 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Saya belajar banyak tentang Muhammadiyah, dan alhamdulillah kawan saya banyak Muhammadiyah. Nggak ada masalah. Masalahnya apa Gus? Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Orang-orang bisa. Kalau gendut dan harus selamatan. Begitu saya menikah dengan orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa saya ikut NU? Gemuk. Karena orang NU dikit-dikit mangan. Yasinan, tahlilan, sholawatan, berjanjenan, tibaan, istighosahan, tanggane loro jero didongake, sing loro mati, pitung dina. Nanti raine kaya besek kabeh. Makanya hari ini sudah bukan zamannya lagi. Atas nama ukhuwah Islamiyah, orang NU bertengkar dengan orang Muhammadiyah, apapun alasannya. Apalagi hanya persoalan kunut, apalagi hanya perbedaan antara beradan pujian apa kagak, nggak ada masalah. Itu hanya perbedaan kecil. Anda mau pakai kunut silakan, nggak pakai kunut silakan. Yang penting sholat subuh. Tetapi di ujung Batu sudah tidak ada orang bertengkar gara-gara kunut. Kenapa? Karena banyak orang Batu sudah tidak sholat subuh. Wong Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali saja terpecah menjadi 2 kok gara-gara kunut. Imam Malik sama Syafi'i kunutan, Imam Hambali sama Hanafi enggak kunutan. Dan mereka akur. Satu ketika santrinya Imam Hambali bertanya, Pak Kiai saya kemarin subuhan, imamnya pakai kunut, sementara saya mengikuti pendapatmu tidak pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hambali, mbahnya yang nggak pakai kunut? Dia mengatakan, makmum itu mengikuti imam. Jadi kalau imamnya pakai kunut, makmum otomatis mengaminkan kunutnya imam. Orang sekarang beda, Pak. Imamnya pakai kunut, makmumnya enggak. Allahumma atina fi man hadait, enggak mau. Wa atina fi man afait, matamu. Untuk saling melengkapi hasanah keilmuan kita. Kalau dilihat perbedaannya, semuanya beda, Pak. Ayo, katakan. Orang tahiyat itu jenisnya ada berapa, Pak? Orang tahiyat ada berapa? Ada 4. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Terus sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid. Syafi'i. Kalau Hanafi beda, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. La nabi Allah isbat. Wing, tak. Wes tak ngadeg maning. Sekali tak. Wing. Kalau Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. Atahiyatun wa barakatuh salawatu ibadillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum Allah asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah Allahumma. Setiap kali kalimat Allah, tuing.
Kalau maling ini beda lagi. Dari awal sampai akhir tangannya gerak nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Gus minta bagaimana? Saya pakai sapi. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi, tuing, boleh. Mau pakai Hambali, tuing, boleh. Maliki, boleh. Ya nggak boleh kayak dia. Iya kan? Begini boleh, begini boleh, begini boleh. Asyhadu an la ilaha. Ibu pilih mana? Begini. Angel. Mau sholat akhir berdasarkan nomor pilihan murah masing-masing. Salah nomor asyhadu an la ilaha illallah. Karena pada akhirnya apa? Yang akan dilihat oleh Allah dari ukhuwah ini apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah. Bukan yang begini, apalagi begini. Tetapi yang paling mulia adalah yang paling banyak takwanya. Kayak Pak